Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Heri Kurniawan, Wakil Pemimpin Redaksi IDX Channel TV di program Top 5 IDX Channel, mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Gelombang kesadaran publik terkait kebutuhan terhadap energi terbarukan dan juga perkembangan geopolitik global beserta dampaknya terhadap komoditas terpantau menjadi bahasan utama yang diminati oleh para pembaca idxchannel.com. Seperti kabar deretan emiten yang mulai menggeluti bisnis Waste to Energy atau WTE yang membuat sahamnya jadi banyak diburu sehingga harganya cukup melambung signifikan, atau juga dampak perkembangan geopolitik global terhadap sektor energi sehingga justru berimbas positif terhadap nasib komoditas CPO dan batubara. Lalu juga pergerakan harga emas dunia yang turut mengatrol saham-saham terkait di bursa domestik, serta rencana penertiban right issue yang kabarnya tengah disiapkan oleh Bakri & Brothers, yaitu BNBR. Semua hal tersebut telah kami rangkum dalam deretan 5 berita terpopuler di website idxchannel.com. Sobat Investor, berikut ini Top 5 IDX Channel. Saham Oasa Sofa CS terbang di tengah katalis proyek WTE. Berita besutan tim riset IDX Channel ini sengaja mengcapture kinerja 3 saham yang terlibat dalam proyek Waste to Energy atau WTE yang dibesut oleh Badan Pengelola Investasi Danantara. Terpantau bahwa harga-harga saham tersebut melonjak pada perdagangan Senin 19 Januari 2026, lalu seiring dengan masuknya inisiatif WTE ini pada fase krusial pada awal 2026. Menurut BRI dan Raksa Sekuritas, Danantara bakal segera mengumumkan pemenang tender WTE batch pertama pada akhir Januari 2026 ini. Proses tender sendiri diketahui telah dimulai sejak November 2025 dan mencakup proyek di sekitar 4 hingga 7 kota, antara lain Bogor, Bekasi, Denpasar, Yogyakarta, Tangerang, Semarang, dan Medan. Dilaporkan sebanyak 24 perusahaan yang mayoritas berasal dari luar negeri tercatat sebagai peserta tender tersebut dan telah diwajibkan untuk menggandeng mitra lokal dalam pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik. Nantinya pasca pengumuman pemenang tender, tahap berikutnya yaitu menandatanganan perjanjian kerjasama baik dalam bentuk joint venture atau JV maupun Power Purchase Agreement atau PPA yang ditargetkan berlangsung pada akhir Februari 2026 mendatang. Selanjutnya, proyek WTE batch pertama ini diharapkan sudah bisa memasuki tahap peletakan batu pertama atau groundbreaking pada Maret-April 2026 mendatang. Terkait hal tersebut, menurut catatan BRI dan Raksa, sejumlah emiten domestik saat ini telah memiliki exposure terhadap bisnis pembangkit listrik dari sampah. Beberapa emiten tersebut diantaranya yaitu PT Asprindo Nusantara Infrastructure Tbk atau BP, PT Impact Pratama Industri Tbk atau IMPC, PT Maharaksa Biru Energi Tbk atau OASA, serta PT Boston Furniture Industries Tbk atau SOFA. Tak ketinggalan saham PT Multi Hana Krasindo Tbk atau MHKI, serta PT TBS Energi Utama Tbk atau TOBA juga tak luput dari gelombang penguatan pada perdagangan Senin kemarin. Selanjutnya kita beranjak ke berita kedua, 3 saham pengolahan limbah di Bursa Efek Indonesia 2026, emiten dan profil usahanya. Ya, masih berkaitan dengan bisnis pengolahan limbah yang dinilai semakin menjanjikan dewasa ini, sejumlah saham yang ada di bursa domestik juga memiliki peluang yang layak untuk dicermati. Sama seperti berita sebelumnya, hal ini tak lepas dari proyek Badan Pengelola Investasi Danantara, di mana melalui dana yang terkumpul dari Patriots Bond, lembaga yang baru dibentuk pemerintah tersebut berencana mengembangkan bisnis pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di sedikitnya 33 titik di Indonesia, dengan nilai proyek mencapai 91 triliun rupiah. Dengan nilai proyek yang demikian fantastis, kabarnya sudah ada kabar ratusan perusahaan yang turut mengincar proyek tersebut dan berharap dapat terlibat dalam pengerjaan di dalamnya. Tak terkecuali emiten-emiten di pasar modal nasional. Beberapa emiten tersebut diantaranya yaitu PT Multi Hana Krasindo Tbk atau MHKI, PT Maharaksa Biru Energi Tbk atau OASA, dan juga PT TBS Energi Utama Tbk atau TOBA. Berikutnya berita ketiga, harga emas dunia rekor lagi. Simak analisis saham ANTM ARCICS. Kali ini tim riset IDX Channel coba membahas terkait harga emas dunia yang kembali mencatatkan rekor tertinggi sepanjang masa alias posisi all time high atau ATH yang terjadi seiring terbentuknya gap up pada Senin 19 Januari 2006 lalu. Dengan berdasarkan kondisi tersebut, kalangan analis saham pun meyakini bahwa saham tambang emas jadi cukup menarik secara teknikal. Salah satunya adalah pengawat pasar modal Nikelio yang menyebut bahwa harga emas kembali menjadi katalis utama
pergerakan saham-saham tambang emas di bursa saham tanah air. Tren kenaikan harga saham di dunia ini sendiri menurut Michael Yo dipantik oleh pernyataan kontroversial dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang bakal menerapkan tarif impor lebih mahal kepada 8 negara Eropa yang menentang aksi aneksasinya terhadap wilayah Greenland. Kondisi tersebut yakini Michael Yo bakal membuka peluang teknikal bagi sejumlah saham emas seperti saham PT Aneka Tambang Tbk atau ANTM yang dinilai Michael Yo masih memiliki ruang untuk penguatan dengan target harga di Rp4.500 per unit secara teknikal dan level support di level Rp3.750 per unit. Selain itu, Michael Yo juga menyoroti pergerakan saham PT Bumi Resources Mineral Tbk atau BRMS yang disebutnya semakin menarik usai resmi masuk dalam konstituen MSCI, sehingga menurut Michael Yo berada dalam fase konsolidasi yang sehat. Sementara saham PT Arci Indonesia Tbk atau ARCI, Michael Yo menilai bahwa saham tersebut juga telah memberikan sinyal teknikal yang lebih kuat lantaran berhasil breakout dengan konsolidasi yang baik, yaitu ascending triangle dengan support di 1.850 dan dengan target kenaikan di level 2.100 sampai Rp2.200 per unit. Kita lanjut ke berita keempat. Geopolitik Amerika Serikat guncang energi global, saham CPO dan batubara berpotensi diuntungkan. Langkah geopolitik Amerika Serikat di sektor energi dinilai berpotensi memicu arus masuk ke saham energi dan logistik. PT Sukor Sekuritas dalam riset yang diterbitkan pada 15 Januari 2026 lalu menyampaikan penilaiannya bahwa manuver Washington di Venezuela serta meningkatnya tensi dengan Iran bukan sekadar isu politik melainkan strategi besar yang berdampak langsung terhadap pasar komoditas global. Sebagaimana diketahui, langkah AS sengaja dilakukan untuk mengamankan kendali atas cadangan minyak Venezuela dan juga terus menekan Iran yang pada intinya mengarah pada pembatasan akses Cina terhadap minyak murah, mengingat Cina selama ini merupakan pembeli terbesar minyak Venezuela dan Iran. Selain itu, strategi tersebut juga bertujuan menahan laju dedolarisasi yang berpotensi melemahkan posisi dolar Amerika Serikat sebagai mata uang cadangan global, sekaligus memperkuat daya tawar Amerika Serikat terhadap Cina dalam isu mineral kritis seperti logam tanah jarang atau rare earth. Bagi pasar Indonesia, Sukor Sekuritas menilai bahwa saham produsen minyak sawit mentah atau CPO serta batubara dapat menjadi proksi terhadap pergerakan harga minyak mengingat tingginya korelasi historis. Minimnya emiten minyak dan gas di bursa membuat investor cenderung melirik dua sektor tersebut sebagai alternatif exposure energi. Terakhir berita kelima, butuh modal, Bakri Group atau BNBR siapkan right issue usai akuisisi tol Cimanggis Cibitung. PT Bakri and Brothers Tbk atau BNBR berencana menggelar penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau PMHMETD alias right issue menyusul aksi akuisisinya terhadap ruas tol Cimanggis Cibitung. Pengambilan alihan PT Cimanggis Cibitung Tollways atau CCT dilakukan melalui PT Bakri Tol Indonesia yang notabene merupakan entitas bisnis yang dikendalikan langsung oleh perseroan. Aksi korporasi tersebut mendorong BNBR untuk melakukan penguatan struktur pendanaan guna mendukung kinerjanya ke depan. Dalam prospektus yang disampaikan Senin 19 Januari 2006 lalu, rencananya BNBR akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 90 miliar saham baru seri E yang berasal dari saham portefel, di mana saham tersebut memiliki nilai nominal Rp12 per saham. Seluruh dana yang diperoleh nantinya bakal digunakan untuk melunasi sebagian utang perseroan maupun anak usaha serta untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Rencana PMHMETD ini berpotensi menimbulkan efek dilusi bagi pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru dengan persentase kepemilikan yang dapat terdilusi maksimal hingga 33,33%. Rencana pelaksanaan right issue ini bakal dimintakan persetujuan pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB yang dijadwalkan bakal digelar pada 27 Februari 2026 mendatang. Demikian Top 5 Edek Channel edisi kali ini. Saya Heri Kurniawan pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa, jangan lupa selalu bahagia.